Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat, yaitu pada materi kemarin pada lokakarya. Pada modul ajar ke-1 saya menggunakan pendekatan problem based learning. Adapun materi yang saya ambil yaitu materi tentang haji dan kurban, yang mana materi ini ada di kelas 5 di fase C. Kalau kita melihat di kompetensi awal, pada elemen fikih, peserta didik mampu memahami zakat, infak, sedekah, dan hadiah, memahami ketentuan haji, halal dan haram, serta mempraktikkan puasa sunnah. Nah, di sini materi haji ada di sini, dan tentunya berkaitan dengan materi kurban. Selanjutnya, saya menyusun modul ajar ini menggunakan sarana prasarana yaitu papan tulis, spidol, dan tentunya PowerPoint yang menjadi poin utama yang akan saya gunakan nanti ketika PPL ataupun membuat PTK. Kemudian model pembelajarannya itu yaitu pendekatan problem based learning. Adapun kompetensi inti atau tujuan pembelajarannya yaitu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Tetapi yang menjadi poin utamanya yaitu pada pertemuan pertama ataupun minggu ke-1 yaitu 1 kali 3 jam pelajaran. Di sini poin-poin atau KKTP-nya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah haji dengan benar. Kemudian syarat wajib haji dengan benar, rukun haji dan wajib haji. Kemudian pada langkah pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan saya memimpin ataupun mengajak siswa-siswi untuk berdoa bersama. Kemudian saya mengkondisikan kelas untuk merapihkan, untuk menanyakan kesiapan apakah siap untuk belajar atau tidak. Kemudian sebelum saya masuk ke kegiatan inti, saya memberikan ulasan ataupun persepsi awal mengenai materi sebelumnya, yaitu pada materi ke-8 atau bab 8 itu tentang berteman tanpa membedakan agama. Kemudian saya mengaitkan materi sebelumnya kepada materi ibadah haji. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama metode ceramah, kemudian metode diskusi, dan metode demonstrasi. Nanti di sini 3 aspek akan tercakup gitu ya. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor akan tercakup semua pada pembelajaran kali ini. Terlihat dari metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi, kemudian metode demonstrasi. Karena nanti ada kegiatan siswa mempraktikkan gerakan tawaf beserta melakukan gerakan tawaf dan membacakan talbiyah secara berkelompok. Jadi gitu ya. Pada kegiatan penutupan saya akan membuat kesimpulan atau rangkuman terkait materi yang sudah diajarkan. Kembali lagi, media yang saya gunakan yaitu PowerPoint sebagaimana yang akan saya rencanakan untuk nanti pembuatan PTK. Kemudian di asesmen atau penilaian, tentunya di sini tidak lepas dari 3 tadi, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk ranah kognitif saya menggunakan tes lisan dan tes esai dan PG gitu ya. Kemudian untuk afektifnya dengan observasi, melihat rubrik yang ada di sini. Jadi bagaimana perilaku si peserta didik selama pembelajaran gitu. Nah, di sini adapun peserta didik yang tidak memenuhi KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, akan diberikan materi lagi gitu supaya mencapai apakah si siswa sudah masuk ataupun sudah menguasai, berarti sudah mencapai KKTP. Kalau dulu kan namanya KKM gitu. Kemudian di sini ada glosarium atau kamus gitu ya dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada lembar pengesahan atau tanda tangan dari guru PAI dan
kepala sekolah. Oke, tadi terkait dengan ibadah haji. Iya, Pak. Ya, ini untuk profil pelajar Pancasila dan PPRA-nya, karakter apa yang mau ditanamkan? Oh, ini semuanya ya. Apanya? Pelajar Rahmatan lil Alamin ini apa tadi? Ini, Pak, yang gotong royong semua dimasukkan menjadi pribadi yang Oh, beriman. semuanya ya. Dan Iya, itu bisa nggak diterapkan, kalau semuanya Anda masukkan itu bisa nggak diterapkan dalam satu pembelajaran ini? sepertinya bisa, Pak. Sepertinya. Sepertinya, karena saya menilai bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, tadi kan menggunakan demonstrasi apa ya, dan diskusi, jadi si anak akan berpikir kritis bagaimana cara dia berdiskusi dengan temannya, kemudian gotong Nah, royong. benar. Bentar dulu, bentar dulu. Nanti dicari terkait dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ya. Ya, Pak. Nah, itu nanti eh, nilai-nilainya apa saja. Ya, Oke, saya kira itu sudah fix. Lanjut tadi memakai PBL ya. ya, Pak. Oke, media pembelajarannya pakai apa? Pakai PowerPoint. Ini kan tadi bilang terkait dengan aspek kognitif, Ya, tapi semua ketercapaian tujuannya hanya menjelaskan. Ini level C2. C1 kan menyebutkan, menghafal. C2 itu memahami, menjelaskan itu kan masuk C2. ya. C3, C4-nya mana? Oh ya, Pak. Belum ya? Belum. Ah, ini ini tadi di atas tuh berpikir kritis itu levelnya kan C4 Iya. analisis. Nah, ini tahu-tahu tercapaian tujuan belajarnya hanya menjelaskan. Nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Kalau Anda nggak paham nanti saya kasih contohnya yang Oke, Pak. bimbingan saya. Oke. Selanjutnya terkait dengan tes. Tes kan ada tes diagnostik, formatif, sumatif. Ya. Itu sudah ada semuanya. Untuk tes kan sebelum pembelajaran namanya tes diagnostik. Iya. Iya. Sudah ada. Nah, nanti Iya. diadakan. Saya Terus bagiannya hanya tes tes formatif ada ya. formatif ada, ya, PG sama itu. Sumatif juga ada ya. Ada. Ya, jadi nanti di lampiran tambah tes diagnostik. Oke, saya kira modul cukup. Ya, Pak. Tinggal nanti diperbaiki. Selanjutnya judul PTK Pak Uus apa? Meningkatkan pemahaman peserta didik melalui media pembelajaran PowerPoint pada materi haji dan kurban. Ya, nanti diperbaiki. Peningkatan hasil belajar, Peningkatan hasil belajar, materinya dulu, oh gitu tuh, Pak. Ya, materi haji dan kurban, melalui melalui model PBL dan media pembelajaran PowerPoint pada peserta didik, PowerPoint pada peserta didik. STM. Ya, Oh, nah, itu di sekolah apa, tahun berapa. ya, Pak. Oke, nanti untuk perumusan masalah dan tujuan disesuaikan judul ya. Ya, Pak. Siap. Saya Terus proyek P5-nya Anda mengambil tema apa, Pak Us? temanya itu hidup berkelanjutan, Pak. Ya, topiknya apa? Topiknya itu mendaur ulang sampah menjadi karya. Karya apa? Karya menjadi apa tuh namanya? Hiasan botol. Oke, langkah-langkah proyek P5-nya ada 5, sebutkan. Yang pertama itu persiapan, Pak. Pengenalan. Ya, pengenalan, Pak. Nah, ini. Ngantuk ini. Aduh, ya Allah. Nah, pengenalan, Pak, ini, Pak, alurnya. Ya. Terus Pertama, kontekstualisasi, kontekstualisasi. aksi, refleksi, tindak lanjut. Oke, sudah oke. Yo, terakhir ditutup. Ngasih dulu Pak Us. Mangga, Pak. Ya, kelihatannya sudah ngantuk dan lapar ini Pak Us ini. Menunggu dari tadi, Pak. Baca ya, Saya kita surat Hud. yang mana, Pak? Yang ini. Surat Hud yang atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke. Mas Surya bacaan apa Pak Us? Ini imalah, Pak. Qaraibul Malah. qiraat. Inna bacaan apa? Yang mana, Pak? Inna sungguhnya. Oh, ini gunnah, Pak. Gunnah musyadah, Pak. Oke.
Rur Rohim, Dumah Taman ketemu Roh. Nah, ini idgham bilaguna. Oke, mantap. Sekarang tulis surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Boleh, Pak. Nanti tunjukkan di layar. Yang ini, Pak ya. Ya, mantap ini Pak Uus ini. Cocok jadi guru PA ini. Kan sudah jadi guru PA, Pak. Oke, nanti difoto kirim ke saya ya Pak. Sudah oke. Oh, siap. Siap, Ya, Pak. ya, silakan keluar. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Lihat dulu Pak. Ya.